Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel WD Muslim. Dan senang banget hari ini Rere Reza kembali ada di podcast WD. Dan kali ini episodenya sangat sangat spesial dan saya sangat tegang ya. Dan buat WD Villa jangan lupa dulu ya sebelum kita mau lanjut ke topik hari ini. WD Villa wajib banget subscribe YouTube channel WD di WD Muslim, langsung aja klik di bawah sini. Dan jangan lupa juga WD Villa klik tombol loncengnya biar ada notifikasi ketika WD Muslim upload video baru, itu ada notifikasinya di kamu. Dan jangan lupa juga follow Instagram WD Muslim di @WDMuslim_official, karena di situ ketika WD podcast terus tanya Ustadz dan makan enak masak enak juga posting di sana, dan kalian bisa request ya WD Villa mau tanya apa, mau request makanan apa, atau mau request tentang podcast apa. Dan hari ini Reza senang banget kedatangan Ustadz Hasbi Al-Ansyari. Ini adalah salah satu praktisi ruqyah atau founder dari Majelis Ruqyah Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waduh, luar biasa ya. Hari ini saya sangat tegang. Karena kenapa tegang? Karena pembahasannya itu adalah ruqyah ya. Karena kalau orang lihat itu ruqyah tuh kayak gimana ya, kayak di TV-TV gitu suka teriak-teriak gitu, suka wah kayak gitu. Tapi kan itu tidak tahu apakah ada yang katanya ada yang benar, ada yang enggak juga katanya. Tapi kalau gitu kita langsung aja ngobrol langsung bersama Ustadz Hasbinya langsung ya. Tapi sebelum itu kita tanya dulu lah kabarnya Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Luar biasa Ustadz. Makin cakep aja. Tad, ini kalau ngobrol-ngobrol tentang ruqyah nih tadi ya. Sebenarnya apa sih ruqyah itu? Ruqyah. Ruqyah itu sebetulnya doa ya. Doa. Okay. Ya. Jadi di ruqyah itu berarti didoain. Jadi, berarti sama kalau misalkan kita habis sholat berdoa itu juga sama? Beda. 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 Berarti didoain. Tadi kan dibilang ada orang yang takut dengan diruqyah. Iya, betul. Karena gambarannya, bayangannya seperti yang di televisi ya ditayangkan tuh dengan ngamuk-ngamuk macam-macam dan sebagainya. Memang ada seperti itu ada ya. Tapi yang tidak ngamuk-ngamuk pun ada ya? Banyak. Jadi kebanyakan lebih yang mengamuk-ngamuk apa yang enggak? 50-50 lah. 50-50. Tapi peruqiyahan juga bisa membuat si pasien itu enggak ngamuk, bisa juga membuat pasien itu ngamuk. Bisa juga. Tergantung yang ada di dalamnya mungkin. Jadi sebetulnya tidak usah takut dengan diruqyah ya, karena diruqyah itu berarti didoakan. Ketika didoakan, kemudian di badan kita berontak gitu ya, ngamuk-ngamuk dan sebagainya, berarti di badan kita ada sesuatu yang tidak nyaman dengan doa itu, tidak nyaman dengan dibacakan. Justru kita harus senang. Kalau ketahuan, ternyata di badan kita ada yang nggak suka nih dibacain Quran, suruh pergi aja gitu, jangan takut malahan. Jadi ketakutan itu harus dihilangkan lah ya, karena ruqyah itu artinya doa. Oke. Jadi buat WD Villa jangan merasa takut ya kalau misalkan pengen diruqyah gitu kan. Itu kan malah kan lebih bagus gitu kan. Tubuh kita menjadi terasa rileks dan lain sebagainya mungkin ya. Tapi kalau tidak ada keluhan itu sebaiknya jangan minta-minta diruqyah. Udah, karena kita bisa ruqyah mandiri untuk pencegahan ruqyah mandiri. Tapi kalau ada keluhannya tuh kalau tanda-tanda orang yang kena gangguan jin ya, ini banyak sekali. Misalkan sering lihat penampakan atau ada sakit di badan yang tak kunjung sembuh, dibawa ke rumah sakit, ini nggak ada penyakitnya. Di ronsen tidak ada apa-apa, ada apa-apanya, datang ke dokter, ini ibu sehat, bapak sehat, nggak ada penyakitnya, udah istirahat aja di rumah. Nah, berarti dia merasa sakit, tapi kata dokter, kata rumah sakit nggak ada penyakitnya, berarti ini biasanya ada gangguan jin. Ada sesuatu lah ya di dalamnya. Oke. Bahkan ada juga yang orang nggak bisa jalan gitu ya. Itu tuh kebanyakan nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Ketika dibacain ruqyah, jinnya ngomong, aing mah hayang puasnya, kan bahasanya suka kasar gitu. Iya. Orang hayang puas ka jelema ieu misalkan gitu. Dia ingin menyakiti orang itu. Ketika jinnya udah diruqyah, kemudian pergi keluar, bisa dengan muntah, bisa dengan sendawa keluarnya, bisa dengan jerit-jerit tadi gitu ya. Nah, udah pergi setannya, jin pengganggunya langsung bisa duduk, bisa jalan. Nah, jadi sakit karena gangguan jin itu, kalau jinnya udah pergi, dia jadi sembuh. Iya. Soalnya banyak sih ketika di televisi pun sudah dia tuh udah misalkan tidak bisa jalan bertahun-tahun, terus
sudah diruqyah dan bisa langsung jalan emang. Iya, berarti emang itu murni sakitnya itu karena gangguan jin, bukan karena medis. Gitu. Oh iya. Tapi kalau misalkan ruqyah itu di dalam hukum dalam Islam apa sih? Ya itu sunnah sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah meruqyah sahabatnya, Rasulullah sendiri diruqyah oleh malaikat Jibril ya. Rasulullah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada sahabat yang datang, ya Rasulullah, saya kalau sholat suka lupa rakaat, suka ada gangguan. Nah itu kata termasuk. Nabi itu adalah setan, namanya setan hinzib, spesialis pengganggu sholat. Maka oleh Nabi ditepuk dadanya, ukhruj ya Allah, keluarlah musuh Allah. Atau oleh Nabi dia anjurkan baca ta'awud, terus meniup ke kiri 3 kali ya. Kata sahabat itu, setelah saya melakukan ruqyah mandiri seperti itu, udah hilang gangguannya, nggak ada lagi gangguan itu katanya. Oke. Tapi kalau misalkan tadi kan Pak Ustadz bilang ada Rasulullah juga dulu emang sunnah ya kalau ruqyah itu. Ada nggak sih dalil-dalil atau misalkan untuk ruqyah gitu? Misalkan di rumah nih kita takut gitu misalkan, aduh pengen ruqyah tapi takut gitu misalkan ketemu sama Ustadz atau sama siapa. Di rumah sendiri bisa? Iya bisa. Apa bacaannya? Kan begini, ketika Rasulullah SAW menjelang tidur ya, beliau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di telapak tangan. Itu namanya muawidat ya. Trikul ya istilahnya. Oh iya, trikul. 3 kul. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setiap mau tidur dibaca di telapak tangan, ditiupkan, diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh kita lah gitu. Itu setiap malam dilakukan oleh Rasulullah SAW dan itu sebagai sunnah bagi kita semua. Itu untuk menghindarkan dari gangguan, baik gangguan waktu tidur ataupun gangguan saat terjaga. Oke. Tapi kalau misalkan nih di villa pengen ruqyah tapi dia kan nggak tahu tuh bahwa aduh di dalam tubuhku tuh ada apa-apa misalkan ya. Itu syarat-syarat untuk ruqyah tuh apa aja sih sebenarnya untuk orang yang mau meruqyah? Apakah saya kurang fit setiap hari atau misalkan aduh saya selalu linu-linu atau kayak gitu-gitu gimana? Ciri-cirinya orang yang butuh diruqyah lah ya. Bukan syarat ya. Iya ciri-cirinya lah ya. Gitu. Jadi cirinya, apakah kita ini ada gangguan jinnya enggak kan gitu ya? Apakah ada gangguan jinnya enggak di badan kita? Apakah sakit ini medis atau non medis gitu ya? Apakah saya sakit kepala ini gangguan jin atau gangguan ya sakit kepala biasa gitu? Iya. Emang ada beberapa indikasi ya. Ketika seseorang itu ada gangguan jinnya, maka dia akan mengalami beberapa gangguan. Secara fisik ya. Ada sakit yang tadi menahun, atau sakit yang tidak terdeteksi medis, ya, atau sakitnya berpindah-pindah, ya. Kadang di sini, mencok gitu. Atau sakitnya tuh datang tiba-tiba, tapi tiba-tiba juga hilang gitu ya. Atau ketika dibacakan Al-Quran bereaksi, berarti itu gangguannya dari gangguan jin. Ini secara apa? Fisik ya. Fisik ya, oke. Ada juga itu ciri ya. Misalkan sering sakit kepala, tapi bukan karena darah tinggi, bukan karena darah rendah, bukan karena sakit tenggorokan dan sebagainya ya, nggak ada terkait dengan medis. Sering sakit di ulu hati, sering sakit di seluruh badan lah, yang itu kadang terdeteksi oleh medis, tapi diobatin nggak sembuh-sembuh atau sama sekali tidak terdeteksi. Gitu. Kemudian yang kedua, gangguan secara psikis, takut berlebih, kalau marah emosinya nggak terkontrol gitu ya. Terus kalau di rumah lagi sendirian seperti ini misalkan perasaan ada yang ngeliatin, nah gitu ya. Saya banget gitu ya. Bahaya kalau gitu. Waduh, iya, atau perasaan ada yang lewat, padahal nggak ada. Ya gitu ya. Itu saya banget, Pak. Nah, secara psikis kayak gitu ya. Atau dia inginnya menyendiri aja, nggak suka keramaian gitu ya. Oh, nggak itu. Kayak gitu ya. Introvert mungkin. Nah, itu secara psikis ya, singkatnya seperti itu. Ada juga kalau di tempat saya kan saya di kampung ya, di Soreang, Ciwidey. Oh, ada Soreang, oke. Iya. Orang sedang berjalan di atas ketinggian gitu ya, tiba-tiba ingin menjatuhkan diri. Nah, kan gitu. Ada seperti itu berulang kali ingin menjatuhkan diri, atau seorang istri kalau lihat suaminya lagi tidur ingin bawa pisau, ingin membunuh dan sebagainya. Itu adalah secara psikis kayak gitu. Oke. Ada sedikit gangguan mungkin. Iya. Tapi kalau misalkan Ustadz sendiri bisa gak ngelihat misalkan, wah ini harus diruqyah atau enggak gitu? Nggak bisa sebetulnya. Kalau dari soalnya ngelihat gitu ya nggak bisa. Ya. Tapi kalau kita
sudah berhadapan dengan orang yang mau diruqyah itu udah ketahuan ini ada gangguannya nih enggak. Kalau saya ada gangguan nggak? Jadi udah kelihatan nervousnya dari tatapan matanya gitu ya. Atau dia Mungkin di bawah alam sadar atau saya tanya. Ini debar-debar nggak bertemu dengan saya? Dia debar-debar, dingin, menggigil gitu ya. Itu cirinya dia sudah ada gangguannya gitu. Saya ini panas, Pak. Nih, lanjutkan dulu yang tadi ya. Oke. Ciri-ciri orang yang harus diruqyah. Berarti dia punya ada gangguan jinnya, berarti harus diruqyah. Kalau nggak diruqyah nggak sembuh itu. Bakal terus aja. Iya, kecuali dia ruqyah mandiri, mendekatkan diri kepada Allah dengan intensif ya gitu ya, atau Allah yang mentakdirkan dia sembuh gitu. Karena diobatin yang tadi sakit menaun dan sebagainya diobatin dengan obat dokter, dengan obat apapun nggak sembuh biasanya gitu. Karena obatnya bukan itu, tapi harus diruqyah. Yang ketiga, gangguan saat ibadah. Itu tuh yang sering misalnya malas ibadah berat, tapi hati tuh ini saya ingin baik, ingin hijrah, ingin sholat, tapi berat langkahnya misalkan. Perasaan ada yang membebani gitu ini. Jadi malas dibuat berat, gitu ya. Atau malasnya bisa dilawan, tapi tiba-tiba waktu sholat lupa rakaat misalkan. Selalu lupa rakaat gitu ya. Atau lupa bacaan, atau bahkan ada saya pernah ngeruqyah tuh, ibu apa keluhannya? Dia bilang, saya kalau sholat selalu lupa Fatihah, jadi nggak ingat sama sekali. Tapi kalau di luar sholat dihafal. Nah, seperti itu diganggu. Ada juga ketika sholat gatal-gatal wajahnya, gatal-gatal badannya, sholatnya berhenti gatalnya, gitu kayak gitu. Itu juga termasuk gangguan juga ya? Diganggu dalam hal ibadah. Atau ketika baca Quran ngantuk aja bawaannya. Itu juga sama. Sama gitu. Jadi kayak misalkan kalau ada yang sholat, misalkan sholat isya ini 4 rakaat. Dia tuh udah rakaat ketiga, harusnya kan 1 rakaat lagi. Ini udah tahiyatul terakhir, berarti itu juga sama ya? Iya. Kayak gitu. Iya. Berarti kan ada khusus tadi. Ada khusus setan spesialis pengganggu sholat. Hinzib itu namanya. Si hinzib ini tuh yang khusus pengganggu sholat berarti ya? Wih, berarti serem juga ya. Jadi saya ya mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin. Tapi kalau misalkan tentang ruqyah nih Ustaz, apakah kan ada tuh ya ruqyah yang syar'i, terus ada yang tidak syar'i juga. Itu gimana sih ngebedainnya? Sebetulnya yang namanya pembedaan syariah dan syirkiyah itu kalau di zaman dulu nggak ada ya gitu ya. Ya tapi itu juga berdasarkan pada hadis ya. Ketika para sahabat ya Rasulullah dulu engkau melarang ruqyah gitu ya. Tapi bagaimana ini dengan kasus-kasus semacam ini? Kata Nabi, "Aridu alayya ruqakum." Mana perlihatkan kepada saya bagaimana ruqyah kalian. La ba'sa bir ruqyah ma lam takun syirkan, kata beliau ya. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak berupa kesyirikan. Atau tidak mengandung unsur kesyirikan. Nah, dari hadis ini diambil kesimpulan, ruqyah itu sebetulnya boleh, bahkan sunnah tadi ya dikatakan. Tetapi yang tidak boleh itu yang mengandung unsur syirik atau berupa kesyirikan, itu yang tidak boleh. Misalnya contohnya seperti ini. Orang meruqyah, tapi dia punya ilmu ya, punya ilmu misalkan. Dia mengusir jin yang di badan pasiennya itu dengan jin yang dia miliki. Kayak dukun gitu. Iya. Jadi si jinnya disuruh ngelawan jin yang ada di tubuh badan di pasiennya. Gitu. Itu berarti dia minta tolong kepada jin, bangsa jin. Bukan kepada yang Allah. Atau meruqyah dengan memenuhi semua permintaan bangsa jin. Misalkan orang yang diruqyahnya ngomong gini, "Ya, saya mau pergi, saya mau keluar dari tubuh ini. Tapi sediakan tiap malam Jumat atau malam Selasa misalkan rokok sama kopi, martabak telur gitu, yang martabak pandan." Ya nanti permintaannya kan cuma kopi, rokok gitu ya, nggak seberapa kan. Tapi yang dia minta itu sebenarnya bukan nilainya, tapi itu persembahan kita setiap malam Selasa, malam Jumat gitu ya. Nanti dia akan minta yang lebih lagi ya. Seperti kita membangun rumah kan ada orang ditanam di depan rumahnya kepala kambing misalkan. Iya tuh banyak tuh kalau misalkan saya kan daerah Cililin juga kan ada banyak juga yang kayak gitu ditanam dikubur-kuburin gitu banyak. Itu persembahan kepada bangsa jin untuk ngejagain tempat itu.
atau ngejagain tempat usaha seperti ini ya, supaya datang pelanggan sebagainya. Panglaris lah kalau Iya, disebut. gitu. Itu berupa kesirikan, ruqyah syirkiyah gitu. Atau mengobati tadi dengan cara-cara yang tidak syar'i. Jadi syar'inya itu dari kalimat syariat ya. Ruqyah syar'iyah berarti ruqyah yang sesuai dengan syariat. Artinya ruqyah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ruqyah yang tidak syar'i, ruqyah yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, bahkan menyimpang berupa kesyirikan. Gitu. Jadi zaman jahiliyah juga sudah ada namanya ruqyah itu. Cuman ruqyahnya masih bercampur dengan sihir dan kesyirikan. Kalau yang syar'i itu tata caranya seperti apa? Itu kan yang tidak syar'i tadi. Kalau yang syar'i sendiri. Yang syar'i itu menurut para ulama ya dengan kita membacakan doa-doa Al-Qur'an. Dibacakan Al-Qur'an atau dibacakan dengan bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab gitu ya. Atau dengan bahasa yang dapat dimengerti. Boleh dengan bahasa Sunda juga, bahasa Indonesia. Boleh juga. Boleh. Misalkan gini, ketemu saya antum mau diruqyah ya, gitu ya. Saya nggak baca Quran. Langsung saya kamu keluar aja, jangan ada di sini. Langsung muntah-muntah. Jadi itu kan dengan bahasa kita bisa. Oh, bisa juga ya. Jadi kalau misalkan mau bukan pakai Al-Qur'an, pakai bahasa sendiri juga, bahasa sehari-hari juga bisa ya. Yang dapat dipahami. Ada nggak yang nggak dipahami? Ada. Saya jampe-jampe yang jawaban lokal itu ya. Yang ngomongnya juga nggak paham, yang dengar nggak paham. Nah, itu bisa menyalahi. Yang ketiga, kata para ulama, syaratnya itu ruqyah syar'iyah itu si orang yang meruqyah maupun yang diruqyahnya itu tidak bersandar kepada bacaan ruqyah. Jadi kalau dia sembuh, bukan bacaannya yang menyembuhkan, ya, bukan ustadznya yang menyembuhkan, tapi sembuhnya itu adalah dengan kehendak Allah. Oke. Itu yang syar'inya berarti. Iya. Tapi kalau misalkan ya, kalau misalkan banyak tuh kayak anak kecil dulu dikasih kalung ini jimat. Ini buat ini. Itu sebenarnya gimana sih menurut pandangan ustadz sendiri gitu? Ya, saya mengikuti pandangan para ulama ya. Misalkan, itu kan inna ruqa wa tamaim wa tiwalah sirkun. Itu termasuk jimat-jimat itu adalah kesyirikan. Karena kita bersandar kepada jimat. Ini dengan dikalungkan ini nanti anak ini sehat, nggak ada sakit, nggak ada celaka, nggak ada musibah. Jadi seakan-akan, bukan seakan-akan ya, bahkan dia merasa yang menyelamatkan itu kalung tersebut, jimat tersebut. Yang menyelamatkan. Kalau dikalungin ini dia selamat, terhindar dari bahaya, nggak kena musibah. Padahal yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan madarat itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Nabi, ketika Nabi SAW melihat orang yang pakai gelang, buat apa itu? Biar kuat katanya. Kata Nabi, lepaskan, karena si gelang itu tidak akan menambah sedikit pun kecuali kelemahan. Jadi dia kalau nggak pakai gelang itu kemana-mana nggak berani, takut kena musibah, takut celaka dan sebagainya. Takut jadi dia kebal, tambah lemah. Iya. Tapi kalau pakai itu dia merasa kebal, masa berani. Nah, itu berarti sebuah kesyirikan. Oke. Tapi ini kita balik lagi ke Ustadz yang pernah meruqyah. Saya mau ini mah pertanyaan saya sendiri tadi. Iya. Pernah gak Ustadz misalkan meruqyah seseorang, tapi seseorang itu tuh dulu pernah mendalami ilmu gaib gitu, kayak ilmu kanuragan atau ilmu apa gitu. Terus gimana gitu ketika pas Ustadz ngeruqyah seorang yang pernah belajar ilmu gaib atau ilmu hitam kayak gitu, reaksinya kayak gimana dia nih? Banyak sekali ya orang-orang yang seperti itu, karena saya kalau meruqyah suka ditanya dulu, Bapak dulu pernah punya ilmu apa? Pernah latihan pernapasan? Saya ilmu pare. Tenaga dalam, misalkan macam-macam. Ya banyak sekali orang-orang yang memang dulunya seperti itu dan ingin bertobat. Misalkan ada seorang bapak sakit kepala terus ya, sama sakit ini. Bapak kenapa? Ya saya dulu pernah punya ilmu tahan di bacok misalkan ya. Tapi sekarang ini malah emosi nggak terkendali dan sebagainya, sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Bapak dulu mempelajari ilmu apa? Saya nggak mempelajari apa-apa, cuman saya punya amalan yang diwiridkan ya. Terus saya mandi di tengah malam, mandi kembang gitu ya untuk kekuatan. Ada juga yang menelan padi ya. Padi tahu nggak padi? Iya, pare lah. Pare. Padi setiap hari 3 butir selama setahun setengah gitu ya. Ditelan gitu ya untuk kekuatan gitu.
Nah, tapi ketika beliau sudah usianya 55, 60, dia merasa perutnya sakit, kepalanya sakit, malas untuk beribadah. Jadi dibuat malas ketika di badan kita ada jinnya, terutama dari kanuragan itu, dia dibuat malas untuk ibadah. Bahkan dia bilang, saya Pak Ustadz nggak pernah ke masjid. Sekalinya ke masjid, ingin Jumatannya dia bilang, udah melangkah ke masjid, tinggal 2 langkah lagi ke masjid, balik badan, gitu kan. Saya juga nggak tahu, kata heran banget, jadi nggak terkendali, balik aja gitu. Jauh-jauh tiba-tiba pulang lagi gitu, dia mau ke masjid padahal tinggal selangkah lagi tapi langsung mundur lagi, balik lagi. Ketika diruqyah gitu, marah-marah jinnya. Jinnya yang marah-marah. Marah, ya jinnya melalui orangnya. Iya. Saya kan dulu dipanggil, kenapa sekarang diusir? Rata-rata gitu ya. Tapi ada juga yang ya udah saya juga udah nggak betah di sini kan. Langsung. Jadi kalau masalah reaksi itu beda-beda, ada reaksi ringan, ada reaksi keras. Reaksi ringan itu ketika diruqyah mungkin cuma sendawa aja, sendawa atau cuma merinding gitu ya. Itu menandakan udah ada yang keluar gitu. Atau cuma ngeludah aja gitu. Cukup gitu. Kalau reaksi keras, marah-marah, berontak-berontak, bahkan mungkin menyerang kita gitu ya. Oh, bisa juga ya menyerang kalau misalkan kita lagi ngeruqyah langsung nyerang gitu. Iya, nyerang kita. Bisa mukul, bisa ngelempar. Oh iya? Bisa. Waduh, terus Ustaz gimana? Dilawan juga? Ya enggak lah. Enggak ya. Ya paling saya kalau emang meruqyah itu nggak bisa diperkirakan. Iya. Nggak bisa diprediksi. Kadang kita sangka ini nggak akan reaksi, ternyata reaksinya hebat. Atau kita perkirakan ini pasti reaksinya hebat, tapi cuman muntah-muntah dikit aja udah selesai gitu ya. Gitu. Oke. Tapi itu kan tadi untuk ruqyah syar'i dan muslim. Bisa nggak sih Tad kalau misalkan kita meruqyah itu non muslim, untuk non muslim gitu? Non muslim? Iya, saya pernah beberapa kali ya. Oh, pernah juga ya. Non muslim ya. Ya nggak apa-apa, boleh saja meruqyah non muslim ya. Kita tanya dulu, mau nggak? Ini kan saya ruqyah, doa, saya bacakan Al-Quran. Ya kalau dia bersedia nggak apa-apa. Tapi lebih connect lagi kalau dia itu muslim. Dia kan ruqyah itu bukan sekedar baca-baca ya. Jadi orang yang diruqyah itu seharusnya dalam dirinya ada keinginan kuat untuk hijrah. Ada keinginan kuat untuk tobat. Jadi kayak tadi, orang yang punya ilmu hitam ya. Bahkan saya pernah meruqyah dukun gitu ya. Dia bilang, Pak Ustadz, saya mau tobat, mau menghentikan perdukunan saya mau membuang ilmu-ilmu saya. Nah ketika dia bertobat seperti itu, maka biasanya jinnya juga ikut tobat. Walaupun ada aja yang jinnya nggak mau ya, nggak mau tobat, nggak mau hijrah. Dengan si orangnya itu mau tobat, mau memperbaiki diri, itu lebih mudah. Tapi kalau di ruqyah berulang kali pun, kalau dia, wah iya mah lebar, ilmu saya tuh menang aja capek gitu kan. Akhirnya dibuang. Nah kalau dia merasa lebar gitu, sayang ngebuang ilmunya, setannya juga nggak akan pergi. Walaupun udah diruqyah. Malah ada yang saya ruqyah, lalu, mana yang ngusir orang cenah gitunya. Jelema nage embungeun ngusir orang gitu. Belum ikhlas bener. Gitu. Jadi buat apa diruqyah? Iya. Jadi ruqyah itu intinya pertobatan. Kita ada dosa kepada Allah, istighfar, tobat. Ada salah ke orang lain, minta maaf. Orang lain ada salah ke kita maafkan, bebaskan. Nggak boleh ada hasud, dengki, dendam. Jadi bersih gitu. Oke. Kalau gitu kita langsung aja, ini ada pertanyaan yang masuk Waidifillah di @waidmuslim_official. Kita langsung aja baca. Ini ada dari @dinda.rahmalia. Katanya gini Pak Ustadz. Pak Ustadz, apa betul yang diruqyah itu akan mendekin umur seseorang yang diruqyah? Katanya gitu. Ya, bagus ya pertanyaannya. Bisa jadi kan banyak juga yang punya pertanyaan seperti ini. Jadi saya tidak menemukan dalil apapun tentang ini. Jadi nggak ada ya. Diruqyah itu memendekkan umur. Buktinya ini yang di sini kan udah pada diruqyah panjang umur aja, ini malah tambah ganteng, tambah ini ya. Gitu. Oh ada yang belum ada yang belum. Saya juga belum. Tidak tapi memang ada juga mungkin ada juga ya. Okay. Ada juga ini mungkin pertanyaan, mungkin ada juga yang begini. Setelah diruqyah meninggal. Ada juga karena sebetulnya meninggal itu sudah takdirnya ya.
Kayak tadi, saya beberapa kali ya ketika ngerukyah seseorang, Pak Ustadz, ini ibu saya udah usia 90 tahun, dulunya dipasang susuk, ini udah koma beberapa hari. Saya bilang ya nggak apa, saya nanti lihat, saya rukyah, saya omongin aja. Kalau di sini ada jin Islam, istighfar, tobat, keluar. Kalau ada jin kafirnya masuk Islam, syahadat, saya syahadat. Kalau kamu dulu pernah masuk lewat susuk, lewat dimandikan, lewat diminumkan, sekarang keluar. Orang ini hanya butuh dijaga oleh Allah. Udah pergi gitu ya. Nanti berapa jam kemudian saya pulang ke rumah gitu ya. Tahu-tahu Ustaz udah meninggal gitu ya. Jadi ada yang 1 jam kemudian, ada yang 2 hari kemudian, ada yang sepekan kemudian. Itu sebenarnya udah takdir Allah, tapi dengan hilangnya si jinnya itu dia meninggal dalam keadaan bersih ya, husnul khotimah, udah enggak ada apa-apanya. Bahkan ada yang 5 menit kemudian meninggalnya gitu. Ketika habis diruqyah ya, bisa olesin habas sauda dan sebagainya, kemudian diomongin, dia ngangguk-ngangguk, udah langsung sakroh meninggal. Jadi intinya meninggalnya itu sudah takdir Allah ya. Tapi kita hanya ikhtiar saja untuk meruqyahnya, membersihkan sisa-sisa yang dulu pernah dia pelajari dari ilmu-ilmu yang salahnya. Oke. Terus ini ada yang masuk lagi, ada ke @ydmuslim_official, katanya gini, Pak Ustadz, ruqyah mandiri yang paling simple ada nggak Tadi yang simple tuh ya, tadi ketika kita mau tidur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, trikul ya, ditiupkan, diusapkan. Tapi sebetulnya yang paling utama itu kita sholat tepat waktu. Buat apa kita baca-baca, ditiupkan, diusapkan, tapi sholat enggak? Nah, kan ada yang seperti itu. Sholat tepat waktu, baca Quran rutin, ya, ibadah-ibadah dilaksanakan. Setiap apapun yang kita lakukan awali dengan Bismillah, dengan niat yang ikhlas. Itu sudah ruqyah mandiri. Ya, tapi kalau ruqyah mandiri yang dimaksud adalah yang berupa tutorial ya, praktek gitu ya, itu yang simple, yaitu yang Rasul ajarkan, setiap mau tidur baca itu. Atau kita praktekkan juga di luar mau tidur, misalkan ini kita mau mengkhususkan waktunya, misalkan habis sholat gitu ya, ingin ruqyah mandiri, boleh baca itu. Atau kita baca di air sama bacaannya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Misalkan ini air putih ya, kita dekatkan ke bibir kita baca Fatihah 1 kali, tiup 3 kali, baca Al-Ikhlas 1 kali, tiup 3 kali, baca Al-Falaq, An-Nas masing-masing tiup 3 kali, bacaannya sekali tiup 3 kali, atau tambah ayat kursi, atau baca dulu semuanya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, terus ditiup berulang-ulang, boleh sampai 11 kali boleh gitu ya. Lalu diminum, boleh dimandikan, boleh dicipratkan di pojok-pojok rumah ketika di rumahnya ada gangguan. Karena selain gangguan di badan juga ada di rumah juga. Ada gangguan di rumah. Iya. Boleh saya praktekkan itu nanti. Iya, boleh. Baik, ini ada pertanyaan terakhir dari @Anita. Ini katanya gini, salah satu ciri seorang muslim yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah tidak minta diruqyah. Minta penjelasannya. Oh iya. Ini pertanyaan bagus ya. Banyak sekali yang ragu. Ada orang yang gangguannya parah ya, tapi karena salah memahami hadis ini, dia tidak mau diruqyah. Tidak mau diruqyah karena takut tidak masuk surga tanpa hisab. Padahal gangguan jin itu lebih banyak membuat orang jauh dari Allah. Lebih banyak membuat orang malas untuk ibadah. Ketika dia jauh dari Allah, malas ibadah, kan menjauhkan dari surga sebetulnya ya. Betul. Justru harus diruqyah. Yang gangguan jin seperti itu. Nah, ini salah memahami, sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan pandangan ya. Dalam hal ini mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud tidak minta diruqyah ini adalah ruqyah yang tidak syar'i. Gitu, iya. Kalau yang syar'i, Nabi juga diruqyah ya oleh malaikat Jibril, oleh Aisyah radhiyallahu anha. Para sahabat juga minta ruqyah kepada Nabi. Sahabat meruqyah sahabat yang lain. Berarti itu sudah jelas kebolehannya, seperti yang hadis tadi disampaikan. Jadi ini yang dimaksud ruqyah di sini adalah ruqyah yang tidak syar'i. Kan ada juga hadisnya gini. Inna ruqa, sesungguhnya ruqyah, wa tamaim, dan tamimah, jimat-jimat ya, wa tiwalah, dan guna-guna, syirkun, syirik itu.
jimat-jimat, guna-guna itu kan kesirikan ya. Maka ruqyah yang dimaksud ini berarti ruqyah yang syirik, yang tidak syar'i tadi tidak mungkin ya syar'i, maksudnya. Gitu. Jadi ini jangan salah paham tentang hadis ini. Ini bukan pelarangan ruqyah, tapi ini menandakan sesuatu yang orang masuk surga tanpa hisab, yaitu yang tidak minta ruqyah dengan ruqyah yang tidak syar'i. Karena ini ada juga dua tatoyur ya. Hadisnya tuh lengkap ya. Tatoyur tuh meramal nasib kayak gitu. Itu kan syirik juga. Oh, kayak ramalan kayak horoskop kayak gitu berarti syirik juga ya? Syirik, iya. Iya tuh. Jadi buat WD Villa jangan percaya ramalan ya. Soalnya suka banyak sekarang, apalagi kalau misalkan di Instagram tuh kayak ramalan kayak gini, lahir misalkan kayak bintang kayak gitu-gitulah, itu termasuk syirik juga berarti ya? Iya, bagian dari itu. Kalau yang dalam hadis tentang ruqyah tidak masuk surga tanpa hisab itu ruqyah, tatoyur ya, kan pengobatan dengan besi panas itu kan nggak boleh juga. Besi panas? Iya, ditempel besi panas. Atau kayak kuda? Disakitnya kayak gitu. Gitu. Terus yang tadi itu tatoyur itu meramal begini, misalkan ini kita pergi nggak ya? Wah kalau pergi ini bakal begini, makanya diundi gitu. Kalau zaman dahulu itu pakai bulu gitu ya. Kalau kena yang ini, oh ini berarti kita pergi. Atau dengan menerbangkan burung. Kalau burung ke sana ya kita ke sana gitu. Jalannya ke sana, jangan gitu. Atau kalau di masyarakat kita mungkin ini kalau lahirnya hari Jumat, nanti bikin rumah menghadapnya jangan ke selatan misalkan, kayak gitu-gitulah. Kayak gitu-gitu itu tatoyur namanya. Itu namanya tatoyur. Nah, itu tatoyur itu syirik, dan ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah yang tidak syar'i, yang syirik tadi. Iya. Jadi jangan ragu-ragu, ini hadis jangan dipahami salah gitu. Oke. Mungkin ini termasuk ke yang tidak syar'i tadi mungkin ya. Oke. Kalau gitu terima kasih Ustadz Hashbi udah ngobrol-ngobrol bareng di sini. Jadi kalau misalkan Boy di Villa, kalau mau misalkan nih dia ada keluhan di badannya, kayaknya saya ada sesuatu deh di tubuh gitu. Terus pengen kontak Ustadz, gimana caranya? Apakah ke Instagram atau di WhatsApp atau gimana? Iya, biasanya memang yang hubungin saya itu dari mulut ke mulut ya. Oh, mulut ke mulut ya. Tahu dari temennya dari teman lagi, atau tahu di Facebook, di Instagram gitu ya. Oke. Ya biasanya suruh kontak aja langsung. Instagram Ustadznya apa? Biar Hashbi Al-Ansori. Hashbi Al-Ansori. Facebooknya juga ada? Iya, sama aja namanya. Facebooknya sama di Hashbi Al-Ansori ya. Jadi WD Villa tinggal search aja. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya langsung aja tinggal DM atau misalkan message di Facebook ya. Itu lokasinya di mana? Atau Ustadz bisa ke rumah juga? Ya tergantung keluhan nanti. Ada yang bisa datang ke tempat saya atau saya yang mendatanginya. Oke. Jadi buat WD Villa misalkan kalau saya lalu misalkan panggil aja Ustaz, gak apa-apa lah ya, tinggal kalau ruqyah rumah kan nggak mungkin rumahnya di bawah. Ruqyah rumah saya yang Ustaz bisa aja. Aduh, masa rumahnya diangkut. Saya yang datang ke sana. Oke. Jadi buat WD Villa sekali lagi jangan lupa follow Instagramnya Ustaz di @hashbi_al_ansori ya. Facebooknya juga di Hashbi Al-Ansori ya. Langsung aja DM atau juga message di Facebook atau di WhatsApp. Di Instagram ya. Kalau gitu terima kasih Pak Ustadz ya, hatur nuhun banget. Terima kasih buat WD Villa juga, terima kasih udah nonton video kali ini, dan jangan lupa juga buat WD Villa klik tombol subscribe-nya ya biar subscriber kita banyak. Waduh. Terus jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar ada notifikasi ketika video-video terbaru ada di WD Muslim, itu langsung ada notifikasinya di handphone kamu ya. Dan jangan lupa juga sekali lagi follow Instagramnya WD di @WDMuslim_official karena kita berdua memakai baju dari WD Muslim. Wah, saya dari KDKT Pak. Kalau gitu terima kasih, dan jangan lupa subscribe ya, sekali lagi jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Kalau itu Reza pamit, dan juga Ustadz Al-Hashbi Al-Ansori juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.